Bayangkan, suatu pagi kamu bangun, buka pintu rumah, dan kamu sama sekali nggak khawatir soal pencurian, penipuan online, atau jalanan yang berbahaya. Lalu bayangkan, kamu pergi kerja tanpa takut kecelakaan parah, udara tercemar, atau keributan politik yang bikin hidup nggak tenang. Kedengarannya seperti mimpi kan? Tapi, pertanyaannya, negara mana sebenarnya yang paling aman untuk ditinggali di dunia? Jawabannya, nggak sesederhana yang kamu kira. Karena setelah peneliti dunia mengumpulkan data kejahatan, stabilitas politik, risiko bencana, kesehatan, sampai kemampuan negara menolong warganya, hasil akhirnya mengagetkan. Hari ini, kita akan bongkar satu persatu dan siapa tahu, mungkin negara yang kamu kira paling aman, justru bukan. Stabilitas negara. Ini tentang politik, korupsi, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Dan terakhir, risiko bencana. Mulai dari gempa, banjir, badai, sampai kesiapan sistem evakuasi. Dan lucunya, ada negara yang aman dari kriminalitas, tapi berisiko tinggi bencana. Ada yang stabil secara politik, tapi polusinya parah. Ada yang sehat lingkungannya, tapi biaya hidupnya bikin stres. Jadi kalau ada satu negara yang aman secara keseluruhan, itu berarti negara itu juara di hampir semua kategori tadi. Sebelum kita lihat daftar teratas, mari lihat yang sering disangka aman. Pertama, Amerika Serikat. Banyak orang kira negara maju pasti aman, tapi faktanya tingkat kekerasan bersenjata tinggi, biaya kesehatan mahal, dan angka kriminalitas di kota-kota besar bisa bikin shock. Kedua, Inggris atau Prancis. Bagus secara pendidikan dan kualitas hidup, tapi stabilitas politik, ancaman teror, dan protes besar membuat mereka tidak masuk 10 besar negara aman. Ketiga, Jepang. Nah, ini menarik. Jepang aman secara kriminalitas, tapi secara risiko bencana, gempa, tsunami, dan aktivitas gunung berapi membuatnya tidak sempurna. Jadi negara paling aman di dunia bukanlah negara-negara terkenal yang selama ini kita sangka. Dan disinilah bagian menariknya dimulai. Inilah 5 negara paling aman menurut data internasional. Hasil ini dirangkum dari berbagai penelitian global, Global Peace Index, Nombayo, Safety Index, UN Risk Assessment, dan Environmental Health Rankings. Siap, kita mulai dari bawah. Nomor 5, Denmark. Denmark punya kombinasi unik. Kriminalitas sangat rendah, sistem hukum kuat, masyarakat percaya pada pemerintah, dan fasilitas publiknya berkualitas tinggi. Bahkan orang tua di sana sering meninggalkan stroller bayi di luar kafe tanpa takut dicuri. Iya, Siman itu. Nomor 4, Singapura. Ini dia, negara kecil yang terkenal super disiplin. Polisi di mana-mana, hukuman keras untuk pelanggaran, dan pelayanan publiknya super cepat. Tapi bukan cuma itu, Singapura juga termasuk negara dengan risiko bencana alam paling rendah di dunia. Dan yang bikin unik, pemerintahnya transparan dan minim korupsi, menjadikannya salah satu negara paling stabil di Asia. Nomor 3, Islandia. Islandia itu seperti dunia paralel, tidak ada angkatan bersenjata, kriminalitas sangat rendah, warganya saling mengenal, dan polisi bahkan tidak membawa senjata di lapangan. Lebih gila lagi, mereka negara paling damai dunia hampir tiap tahun, tapi kekurangannya cuaca ekstrem dan gempa kecil yang sering terjadi. Nomor 2, Swiss. Swiss itu seperti definisi stabilitas, politiknya tenang, ekonominya kuat, kualitas medisnya top dunia, dan masyarakatnya disiplin. Ya, hidup di Swiss mahal banget. Tapi kalau soal keamanan yang bisa diukur secara data, Swiss hampir sempurna. Dan sekarang, nomor 1, negara paling aman di dunia, Norwegia. Kenapa Norwegia nomor 1? Ini dia alasannya. Kriminalitas sangat rendah, warga percaya penuh pada kepolisian dan pemerintah, sistem kesehatan kelas dunia,
stabilitas politik tinggi, udara bersih, lingkungan sehat, pendidikan bagus, kesejahteraan tinggi, dan yang paling penting, Norwegia siap menghadapi bencana apapun, mulai dari sistem evakuasi modern, protokol bencana yang kuat, sampai mental masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Kalau dunia ini punya mode easy, mungkin itu namanya tinggal di Norwegia. Tapi, aman buat siapa? Disinilah banyak orang salah paham. Negara aman bukan berarti otomatis cocok buat semua orang. Ada 3 faktor pribadi yang berpengaruh. Biaya hidup, di mana Swiss dan Norwegia sangat mahal. Lalu ada bahasa dan budaya. Dan juga iklim ekstrem. Jadi, walau aman, belum tentu nyaman buat tiap orang. Misalnya, Islandia sangat aman, tapi musim dinginnya ekstrem dan gelap panjang bisa memengaruhi kesehatan mental. Singapura aman, tapi biaya tinggal dan tekanan kerjanya tinggi. Kesimpulannya, aman bukan berarti cocok. Jadi, Indonesia aman nggak? Ini bagian yang bikin penasaran. Indonesia punya risiko bencana tinggi, kriminalitas sedang, stabilitas politik fluktuatif, lingkungan sangat beragam. Tapi kehidupan sosialnya kuat dan komunal. Artinya, Indonesia tidak masuk 30 besar negara paling aman, tapi masyarakatnya salah satu yang paling tahan banting di dunia. Kekuatan sosial dan gotong royong justru menjadi keamanan versi kita. Kadang, hal yang membuat suatu negara terasa aman bukan hanya data, tapi juga rasa kebersamaan warganya. Jadi, negara mana yang paling aman? Secara data, Norwegia secara kesejahteraan, Swiss secara kedamaian, Islandia, dan secara kedisiplinan, Singapura. Tapi pada akhirnya, aman itu bukan cuma soal kriminalitas rendah, tapi juga soal cocok atau tidaknya kamu tinggal di sana. Kalau kamu mau tahu, negara mana yang paling cocok untuk karier, pendidikan, atau biaya hidup, tulis di komentar. Nanti kita bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa, subscribe channel Kelas MIR Iman. Karena informasi kayak gini, jarang dibahas sedalam ini.